Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami segenap keluarga besar Ibu Dr. Anda Haja Rukmini Amar, PWA Jawa Timur, beserta kru dan jajaran yang terlibat dalam kajian, bila mana selama kami menyampaikan ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kemarin kita telah mengikuti bersama kajian yang dibawakan oleh Bunda kita Dr. Anda Haja Rukmini Amar dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Namun pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dan mengikuti kajian silaturahmi dalam keadaan pembatasan wilayah dan larangan mudik dalam sudut pandang agama, sudut pandang psikologi dan sosial. Selamat menyaksikan. Di era pandemi ini, Ibu, dari segala kebijakan atau mungkin aturan yang tidak membolehkan untuk teman atau saudara atau terutama anak ini ya, anak yang lagi jauh sama keluarga atau orang tuanya, dianya pengen pastinya ingin berkunjung pada orang tuanya. Namun atas dasar aturan dan yang terbaru ini PSBB ya Bu ya, ini sangat memungkinkan sekali mereka tidak bisa kumpul seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin secara dampak psikologi menurut Ibu Lida nanti, secara anak atau mungkin secara orang tuanya sendiri itu sejauh mana? Kalau secara sudut pandang agama, mungkin nanti dari Ibu Haja ini bisa menyampaikan, dan juga mungkin ada bab yang memang menerangkan tentang ini sebelumnya, atau mungkin sudah ada sorotan mungkin ya dari dulu-dulunya. Kalau secara sosial pastinya sesuatu budaya yang sudah terbiasa dilaksanakan setiap tahunnya. Setiap momen-momen Idul Fitri ini adalah momen-momen yang sangat dinantikan dan dirindukan semua orang, terutama khususnya umat muslim, di mana kesempatan ini jauh lebih erat, lebih kuat. Karena apa? Yang biasanya dari penjuru luar kota, dari bahkan ada yang dari luar Jawa Ibu ya, biasanya bisa pulang, bisa berkumpul. Sampai nabung susah payah. Sudah diniatkan benar. Sudah beberapa bulan, misalnya bisa 3 bulan sebelum hari raya ini sudah persiapan ya. Yang paling disiapkan biasanya Bu, kostum lebaran. Nah ini kalau hari raya ini tidak bisa terjadi kegiatan-kegiatan yang seperti yang sudah dilaksanakan terdahulu, kira-kira mungkin untuk dari segi agama itu bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah selesai di ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah memberikan ya isyarat kepada kita, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Jadi setelah disuruh sempurnakan dengan ibadah zakatnya, sempurnakan dengan sholat idnya, kemudian di situ ada anjuran untuk saling sapa, bertemu, bergembira di hari itu. Bahkan perempuan yang haid pun disuruh hadir di acara penghujung daripada ini Ramadan sebagai rangkaian ya, yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dilepas ya. Namun situasi yang seperti sekarang ini, sesuatu yang asalnya dianjurkan seperti itu jadinya ya berubah. Maka kalau kita belajar dalam Islam itu antara lihifdziddin dan lihifdzin nafas, yaitu nggak bisa dipisah. Untuk menyelamatkan agama dan jiwa itu dua-duanya juga nggak bisa dilepas. Nah untuk itulah maka tentunya kita perlu memahami yang namanya silaturahim ya. Jadi ada
Silaturahim itu artinya silah itu hubungan, rahim itu peranakan. Jadi hubungan yang itu ada kaitannya dengan nasab. Dimana kalau kita ada 5 bersaudara tentunya juga berada di rahim yang sama. Nah, untuk itulah kita perlu memahami yang selama ini sebenarnya silaturahim itu bukan selamanya hanya bertemu muka dengan adanya reuni keluarga, pertemuan keluarga. Tapi dalam Islam itu sebenarnya ada 3 bentuk silaturahim yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama, kita disuruh berbuat ihsan. Ihsan itu pada tataran kualitas. Jadi bagaimana kalau keluarga kita memberi katakan 10, nah kita bisa memberi 15 ke 20. Itu ihsan. Jadi dari sisi kualitas kepada siapa? Nah, itu ditempatkan wa'budullah wa la tusyriku di ayat 36 surat An-Nisa, wabil walidaini ihsana. Setelah orang tua, kemudian wabibil kurba, kepada kerabat. Jadi kerabat itu ada dawil kurba, ada ulul kurba. Nah, ini ada silaturahim, ada silaturrohmi. Silaturahim itu lebih banyak kepada garis yang lurus, hubungan anak dengan orang tua, saudara yang sekandung atau seibu, sebapak, itu lebih garis-garis lurusnya. Jadi kalau ulul kurba yang ke masyarakat luas itu yang diistilahkan dengan silaturahmi, lebih luas. Karena kita semuanya bersaudara. Nah, untuk itulah maka bentuk yang pertama itu kita disuruh berbuat ihsan, ya. Kualitas di sini bukan hanya sekedar memberi sesuatu, tapi mendoakan, memohonkan kepada Allah. Yang asalnya tidak taat bagaimana menjadi taat, yang belum dikaruniai oleh Allah misalnya keturunan, kemudian kita mohonkan kepada Allah supaya Allah memberikan segera keturunan, atau dengan cara yang lain, misalnya ada anak yang ikut, yang rizkinya masih dalam harta masih kekurangan, mudah-mudahan dicukupkan, mudah-mudahan bersabar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua itu memberi yang namanya hak-hak yang berkaitan dengan harta waris. Bahkan yang di ulul kurba itu yang terhalang. Wa idza hadaral qismata ulul kurba, ayat 8 surat An-Nisa, apabila hadir kerabat ulul kurba yang di luar seperti misal sepupu, ya, misanan, keponakan atau apalah yang sudah agak jauh itu hubungannya, pada pembagian harta waris maka berilah mereka, ya. Jadi terutama yang yatim, yang miskin, ya. Kemudian waqulu lahum qaulan ma'rufa. Dengan memberi, ya memang mereka nggak dapat warisan karena sudah terhalang. Nah, ini agama, ya, yang namanya menyambung persaudaraan itu, kasihlah mereka istilahnya sebagai ungkapan syukur. Ya, kenapa? Karena keberhasilan seseorang itu tidak lepas dari minimal doa keluarga, minimal pertolongan daripada keluarga yang walaupun sudah jauh hubungannya, tapi dulu dari ayah saya sukses karena ditolong oleh adiknya dulu, dibantu oleh ini, pasti ada itu. Jadi Islam itu detail sekali. Bahkan ketika supaya tidak muncul yang namanya perseteruan di situ, itu diatur secara detail yang berkaitan dengan masalah harta waris. Jadi kalau misalnya ponaannya, ya, dapat warisan, kemudian saudara atau sepupu dari ayahnya, ini Pak D, ini Bu D, sekedar kenang-kenangan dari hartanya bapak, hartanya ibu yang sudah meninggal, itu pasti, ponakan saya ternyata ngerti. Nah, itu akan nyambung. Bentuknya seperti itu. Jadi bukan hanya berkunjung secara seremonial, ketemu di hari raya. Sebenarnya dalam Islam tidak begitu. Yang ketiga, disuruh mencari yang namanya silsilah keluarga itu, jangan sampai ke paten obor. Ya, kalau orang Jawa itu mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai ada
yang kepaten obor ya. Jadi ada pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disuruh ta'allamu min ansabikum, pelajarilah silsilah keluarga kamu. Jadi kalau silsilah keluarga Rasulullah begitu, seharusnya kita juga supaya jangan sampai dua sepupu ya, dua minduan ya, itu sampai nggak kenal, itu banyak. Sekarang itu sudah mulai kehilangan. Kalau dulu saya masih kecil itu yang sudah jauh aja itu diajak, sampai ke kuburannya pun ini kuburan Mbah Kong, Mbah Yud, semua ditunjukkan. Nah ini yang sekarang itu sudah mulai hilang ya. Sudah mulai, bahkan ada yang tidak tahu kuburan Mbahku di mana ya. Jadi ini hal-hal yang kecil, jadi bukan berarti terus kemudian bukan kita menuhankan kuburan, tidak. Tapi Rasulullah sering berziarah ke Baqi, ziarah ke kuburnya Khadijah. Itu kaitannya untuk mengenang kembali ya. Namun orang-orang tua kita dulu ngajarkannya ya momennya pada pada menjelang Lebaran sama mau Ramadan. Ya, itu ada 3. Nah, kenapa kok Allah memberikan petunjuk-petunjuk seperti itu? Karena ada hikmah ya di balik hubungan silaturahim itu. Yang pertama akan mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan ya. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang berkualitas dari Allah. Nah, ini bahwa kita ini ada 2 perjanjian sebelum manusia itu lahir. Satu perjanjian primordial antara Allah dengan janin yang sudah usia 4 bulan 10 hari itu, ketika Allah alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu perjanjian ketauhidan gitu ya. Kemudian yang kedua ada perjanjian Allah dengan rahim. Jadi kalau Allah itu menyuruh agar supaya kita menyambung persaudaraan, seduluran kata orang Jawa, karena apa? Karena Allah itu telah melakukan semacam taken kontrak, MOU dengan rahim, tempat kita dikandung oleh ibu kita. Dalam sebuah hadis qudsi, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza fariga minhum. Jadi sungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan ya, jadi menciptakan manusia dalam rahim itu, qamatir rahimu faqalat. Rahim itu kalau di kaitannya dengan secara metafor, gambarannya seperti ini. Jadi rahim itu bangkit bertanya kepada Allah, faqalat hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ati. Apakah ini tempat orang-orang yang dilarang ya, yang mohon perlindungan agar tidak putus ya. Rahim itu pernah bertanya begitu. Kemudian Allah menjawab. Jadi seakan-akan seandainya Allah berdialog dengan rahim, yang punya rahim itu ibu, bapak nggak punya ya. Naam ya. Jadi Allah menjawab, naam ama tarbina, apakah kamu ridho? Kata Allah kepada rahim, an asilah man wasilaki, bahwa aku akan menyambungkan dengan Allah siapa yang menyambung rahim ya. Jadi ini kemaksanya saya katakan itu MOU, waktu aman qata'aka. Yang kedua, aku akan memutus hubungannya dengan Allah kalau memutus rahim. Jadi ketika anak dengan orang tua putus, ketika saudara itu putus, maka berarti mutus hubungan dengan Allah. Dan itu sudah kontrak ya, jadi ada teken kontrak itu dari Allah. Kemudian qalat bala, kemudian rahim. Kenapa kok menggunakan kata qalat, kok kok dianukan kepada domirnya perempuan ya? Qalat itu karena rahim itu ada pada perempuan gitu ya. Qalat bala, tentu. Jadi sudah sepakat rahim itu bahwa qala fadzalika. Nah, yang jadi menyetujui. Summa qala Rasulullah SAW, setelah selesai Rasulullah menyampaikan informasi yang datang dari Allah itu,
Maka Rasulullah berpesan kepada kita, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kamu menghendaki. Nah, disuruh baca apa? Kita disuruh membaca, mengkaji surat Muhammad ayat 22 dan 23. Akibat dari orang yang mutus silaturahim itu apa yang akan menjadi ancaman dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tafsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, maka apakah kiranya kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Ya, jadi kalau manusia itu dikatakan sok berkuasa, jadi dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, berbuat maksiat, bukan hanya merusak alam, ya, merusak yang harusnya tatanan kehidupan itu bagus, kemudian dirusak. Kemudian yang kedua, memutus hubungan rahim. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah. Kalau laknat itu berupa kutukan, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa bentuk laknatnya Allah? Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu di asammakum, dilaknati dan dibisukan, dibutakan oleh Allah. Dibutakan, kemudian nggak mendengar itu. Ditulikan dan diputihkan. Jadi begini. Contohnya begini, ketika sudah memutus rahim, misalnya masalah waris, ya orang banyak bilang, jangan gitulah, itulah kan saudaramu. Itu nggak mau dengar, sudah saya nggak mau saudara, ketemu nanti di akhirat saja. Jadi sudah tuli, sudah buta, sampai ridho memperkarakan saudaranya sendiri ke pengadilan untuk dihukum. Padahal di ayat 188 surat Al-Baqarah Allah mengingatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta secara batil dengan sampai ke pengadilan kemudian memperkarakan saudaranya karena ingin menang dalam perhitungan. Nah, jadi ini ancamannya seperti itu, ya. Jadi kita itu punya sudah ada taken kontrak, ya, dengan MOU dengan Allah, sehingga bentuk-bentuk silaturahim, kemudian apalagi akan masuk surga, ya, di dunia aja sudah diberikan oleh Allah surganya. Apa surganya? Senang, ingin ketemu, bahagia, sudah mau telepon. Saya tadi sudah mau telepon dengan keluarga yang di kampung itu, sudah senang semua, ya. Sudah senang semua, jadi saling mendoakan, sudah mulai berlapang itu. Kenapa? Karena ketemunya itu ketemu dalam pemahaman tentang fungsi hidup, tujuan hidup itu apa. Jadi ada keluarga yang ketemunya hanya ketika acara seremonial, tapi tidak ada kesepahaman di dalam apa sih yang namanya pegangan hidup itu apa, tujuan hidup itu apa, sehingga ketika diajak mengangkat saudara yang kekurangan, itu nggak semuanya mau, tidak semuanya mau. Rayanya formalitas. Iya, formalitas. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan hubungan rahim itu harus dibangun. Kalau, ya, mungkin kalau saya nyampaikan kepada murid-murid saya, kalau kita sampai mutus dengan dengan orang tua, mungkin orang tua kita memaafkan, tapi yang punya orang tua belum tentu memaafkan. Yang MOU tadi itu. Iya, begitu. Jadi kalau dari yang kami garis bawahi, Bu, ya, ternyata silaturahmi sama silaturahim itu berbeda ternyata, ya. Lebih luas, silaturahim itu lebih keluar, ya, lebih keluar. Artinya kalau silaturahim itu lebih konteksnya kepada keluarga inti, saudara kandung, masih ada dzawil qurba, ulul qurba yang masih silsilahnya masih tidak terlalu jauh. Ya, kalau dilihat dari Bapak Ibu Adam, kita bersaudara semua jadi saudara seagama, saudara seiman, gitu, ya. Selanjutnya itu Ibu, yang tadi jangankan karena dasar urusan waris, ya, jangankan memperkarakan atau memidanakan, bahkan biasanya ada, Bu, yang sampai konflik sampai
bunuh membunuh. Banyak. Hanya karena urusan waris dan ya. dalam hitungan untuk menang. Kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira hal-hal apa aja ya sekiranya gambaran untuk pemutus silaturahmi tadi? Kalau kita lihat di surat An-Nisa, luar biasa sistematika Allah itu dalam penyampaiannya. Di mukadimah surat An-Nisa itu Allah bercerita, dan ketika turun surat An-Nisa, Aisyah itu selalu mendampingi Rasulullah. Jadi artinya apa? Karena ini harus disampaikan dalam keluarga. Di mukadimahnya itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menjelaskan supaya manusia itu bertakwa kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dari diri yang satu. Jadi laki dan perempuan itu bahannya sama. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menjadikan laki dan perempuan itu sebagai pasangan. Sebagai pasangan, kemudian dari pasangan itu kemudian Allah memperbanyak yang namanya menjadi berkembang ya. Wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Laki-laki dan perempuan akhirnya jadi banyak jumlahnya ya, sampai berkembang luar biasa itu. Nah, kemudian Allah berpesan setelah itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna, tempat kita memohon. Artinya laki-laki dan perempuan itu ya potensi untuk bertekar itu tinggi. Suami istri, saudara kandung gitu ya. Maka di situ Allah mengatakan wattaqullah alladzi tasaaluna bil arham. Yang kedua, pelihara hubungan rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu dekat dan selalu mengawasi kita. Nah, kenapa kok dikunci oleh Allah ya di ayat 1 itu untuk orang bertakwa itu harus memohon terus kepada Allah. Yang kedua, pelihara hubungan persaudaraan, seduluran katanya orang Jawa. Pemicunya ada dua. Yang pertama adalah pernikahan. Makanya terus ayat mulai dari masalah mas kawin, tentang hak-hak itu diberikan oleh Allah. Kalau perempuan itu diberi oleh Allah bagian harta waris ya, tentunya tidak sama dengan laki-laki. Artinya apa? Kalau misalnya kurang, maka di surat An-Nisa itu mintalah karunia kepada Allah. Artinya merasa cukup itu merasa cukup dengan bagiannya. Jadi nggak usah iri. Justru kenapa? Karena saudara laki-laki itu menanggung keluarganya, menanggung saudara perempuannya. Jadi makanya akikahnya juga 2 ekor kambing, karena memikul tanggung jawab. Nah, hanya kalau ya jangan dibagi sama. Nah, itulah pemicunya ada 2. Di pernikahan itu pemicunya apa? Jadi ketika sudah menikah ya, dulunya anak ini berbakti kepada kedua orang tua. Terus hadir menantunya, yang laki melarang si istrinya tidak boleh ketemu dengan keluarganya dan saudaranya. Otomatis kan putus. Iya, benar. Ya, ini banyak yang diputus oleh karena pernikahan. Otomatis si istri itu bingung. Aku milih orang tua apa milih suami? Itu sama-sama beratnya. Sama-sama beratnya. Jadi untuk itulah maka ada yang budaya mengalah sampai Rasulullah menyuruh ya, jadi tetap harus dibangun hubungan dengan orang tua itu. Kemudian yang kedua, masalah waris sampai detail. Oh, ini yang pembagiannya perempuan sekian, kalau anaknya perempuan semua dapat berapa, itu di ayat 11-12. Kemudian ketika ada pembagian harta waris, maka berilah yang tidak kebagian itu hadiah. Ya, dan dengan kata-kata, oh ini Pak Ade, ini ya Dek ya, ini sekedar kenangan. Qaulan ma'rufah, kata-kata yang tidak menyakitkan si penerima gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah memberikan sebagai pintu untuk menutup ketidaksempurnaannya itu. Kenapa kok ada wasiat? Ada wasiat di situ, sehingga nanti ketika ada cucu ini gimana, anak saya yang ini kekurangan, maka si nenek itu bisa berwasiat kepada cucunya. Nah, itu ditempuh untuk menggunakan sadudariah istilahnya,
menutup ketidaksempurnaan. Jadi dengan wasiat itu khawatirnya nanti anak yang menerima waris itu tidak bisa melangsungkan harta orang tuanya untuk kesolihan-kesolihan, karena contohnya banyak. Sehingga agama Allah itu sudah tahu karakternya manusia seperti itu. Ya makanya mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ini ya Anissa itu dikaji. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Jadi dari topik silaturahim itu sendiri sangat luas dan panjang ya, Bu. Ya. Termasuk tadi garis intinya adalah MOU. Yang berani memutus silaturahmi dan kekeluargaan itu musuhnya Allah ya. Tentunya. Iya. Subhanallah. Nah, mungkin itu yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajaruk ini tentang seputar agama dan bagaimana detailnya silaturahim itu sendiri. Nah, kita beralih untuk segi sudut pandang psikologi. Jadi, misal tahun ini tidak bisa terjadi budaya atau mungkin adat yang sudah menahun ya Bu ya, termasuknya sudah terbiasa dilakukan, itu pasti secara sosial itu pasti berpengaruh. Namun kita pengen tahu lebih dalam secara psikologi, misalnya anak ini karena dia kerja di luar kota dan dia secara perizinan dia tidak bisa lepas dari portal atau mungkin garis-garis polisi yang sudah ditentukan. Kalau ataupun dia nekat, biasanya ini yang baru-baru aja terjadi, mereka nekat untuk keluar. Nah, ketika nyampe di rumahnya ternyata dia dikarantina, jadi rasanya kayak nggak pulang ya Bu ya, masih kembali terasing dan dia pastinya secara psikis akan terganggu. Mungkin bisa disampaikan lebih detailnya Ibu Lidah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rukmini gitu, sedikit mungkin saya akan membahas secara psikologis yang berkaitan dengan silaturahim. Jadi silaturahim ini jika secara psikologis merupakan bentuk untuk menyambung kasih sayang. Tentunya ketika hal ini dilakukan akan memberikan dampak-dampak tertentu terhadap seseorang yang melakukannya. Nah, yang pertama munculnya perasaan senang. Jadi karena silaturahim tentu akan memberikan perasaan senang bagi yang mengunjungi ataupun yang dikunjungi. Perasaan senang ini timbul sebagai suatu perasaan yang positif yang muncul terhadap diri karena proses silaturahim. Mungkin secara kasarnya adalah silaturahim ini dilakukan tidak tampak oleh mata tapi dirasakan oleh hati, oleh jiwa, sehingga ketika melakukannya akan timbul perasaan senang. Bahagia. Ya, betul, bahagia. Kemudian yang kedua adalah kebermaknaan. Jadi ketika melakukan silaturahim, orang lebih merasa bermakna, orang lebih merasa dihargai. Nah, terutama bagi orang tua, ketika anaknya berkunjung, kemudian ketika ada prosesi-prosesi di setiap silaturahim, mungkin dari malam takbiran atau biasanya di desa masih membuat kue bersama, masak bersama. Itu adalah betul. Itu adalah sebagai bentuk suatu kebermaknaan, di mana ketika dirasakan oleh orang tua, ketika orang tua merasa bermakna, orang tua akan lebih merasa dihargai oleh anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk untuk mengasah kecerdasan interpersonal. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi mungkin sebelumnya kalau anak-anaknya sibuk bekerja di luar sehingga jarang melakukan komunikasi baik terhadap orang tua atau mungkin saudaranya atau mungkin tetangga-tetangganya di kampung gitu, sudah tidak ada waktu lagi karena waktunya harus bekerja dan mengurus rumah tangga. Nah, momen silaturahim ini sebagai bentuk momen yang cocok atau yang pas untuk seorang diri mengasah kecerdasan interpersonalnya. Kemudian yang keempat, dari silaturahim ini merupakan bentuk dukungan psikososial. Nah, dalam arti
sebagai dukungan psikologis terhadap yang dikunjungi. Nah, di sini bisa orang tua, bisa saudara, kemudian bisa teman-teman yang di masa lalu, mungkin teman SD, teman SMP, teman SMA, yang kemudian ketika sudah kuliah, sudah bekerja, berhijrah ke kota lain-lainnya. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh juga dukungan psikososial yang terjadi, karena dengan bertemunya seseorang tentunya kita akan saling mendukung secara psikologis. Mungkin hal-hal yang paling ringan aja adalah ngobrol. Nah, ketika berjauhan tentu tidak bisa dilakukan, tapi ya betul. Tapi ketika momen silaturahim ini ada, ataupun ketika hari raya, hal itu bisa dilakukan. Jadi orang tua bisa menceritakan apa yang mungkin dirasakannya, si anak juga mungkin bisa menceritakan bagaimana apa yang dirasakannya ketika bekerja mungkin, ataupun mengasuh anak dan berbagi ilmu tentunya ya, mencari ilmu terhadap yang lebih tua. Itu adalah suatu bentuk dukungan psikologis. Nah, kemudian juga sebagai bentuk atau sebagai kalau di psikologis adalah sebagai katarsis. Jadi kita bisa meluapkan apa yang kita rasakan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lama tidak kita jumpai, misalnya orang tua, kemudian saudara, kakak, adik, ataupun saudara-saudara kita yang dulunya dekat karena keterbatasan waktu, tempat, wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan. Nah, hal-hal inilah kenapa sih kok menjadi silaturahim adalah suatu momen yang spesial, yang sangat dinanti-nantikan pada setiap orang. Nah, tentunya pada saat kondisi seperti ini, hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan dan akan memberikan efek psikologis terhadap banyak orang yang tidak bisa melakukan silaturahim atau tidak bisa mudik lah ya, begitu, tidak bisa ketemu dengan keluarga. Nah, tapi kita bisa mengganti atau kita bisa melakukan hal lain. Jadi bukan berarti karena adanya PSBB atau adanya social distancing kemudian tidak bisa melakukan silaturahim. Nah, jadi saat ini yang paling bisa dilakukan adalah dengan media sosial. Sangat membantu. Ya, sangat membantu. Tentunya hal ini harus dilakukan, atau momen ini harus dilakukan oleh anak-anak terhadap orang tuanya. Jadi walaupun terpisah jarak, walaupun terpisah oleh waktu gitu, harus tetap disempatkan untuk bersilaturahim, walaupun medianya akan berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi bukan berarti karena PSBB atau karena social distancing kemudian hubungan kekerabatan atau hubungan psikologis antar saudara menjadi putus atau hilang, begitu. Ya, mungkin bagi yang ada sedikit putus, ya ada problem dengan saudara, momen ini diuntungkan. Ya, karena tidak bertemu. Ya, bisa jadi alhamdulillah saya kesempatan menghindar dari itu, ya. Tapi itu pun tidak akan bisa tenang kok hatinya. Tetap tidak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan. Dan itu akan mengganggu jiwa seseorang juga. Ya, betul. Ya. Secara emosional tentu tidak akan baik ketika orang menyimpan amarah, dendam misalnya, atau kemarahan, tentu akan berdampak pada apa yang dilakukannya, pada apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya. Luar biasa. Jadi hal sepele yang memang sudah menjadi rutinitas panjang sana silaturahmi. Kalau kita lebih kenal halal bihalal ya Bu. Ya. Gambaran kecilnya mereka misal seorang cucu bisa ketemu sama mbahnya, teman kerja bisa ketemu dengan teman sekolahnya dulu. Namun ternyata untuk tahun ini pastinya hal itu tidak bisa utuh seperti yang pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Namun kalau yang disampaikan dari Ibu dan Ibu Lida ini tidak menjadi tolak ukur atau mungkin pemutus. Semua itu dikembalikan dengan dirinya, hatinya. Kalaupun kita jauh, sama-sama jauh tapi hatinya sama-sama bersih, insya Allah lebih baik ya Bu ya, daripada kita ngumpul berseteru setiap hari. Itu
secara psikologi terganggu, secara hukum agama, dan dosanya luar biasa itu kayak. Momentum budaya ya, kalau kita lihat budaya di Indonesia itu hari rayanya 1 bulan, 1 minggu 1 bulan, bahkan ada hari raya ketupat itu bagi orang yang puasa Syawal harusnya. Nah ini, namun di sini akhirnya puasa Syawalnya diundur ya. Kalau di Saudi hari raya itu sehari aja, justru yang rame setelah Hijjah haji itu yang rame 4 hari mereka makan-makan. Nah mudah-mudahan nanti bisa beralih ke situ di Idul Adha atau di Idul Adha harusnya. Makanya sampai puasa dilarang berpuasa 4 hari, hari nahar sama hari tasrik, 4 hari kan. Di situ hari bertemu keluarga, hari makan-makan. Lah di sini budayanya yang dirubah sendiri oleh kita, hari rayanya nggak selesai 1 bulan, hanya puasa Syawal pun loncat-loncat. Nah ini mudah-mudahan nanti momen ini bisa mengembalikan kita ini, mudah-mudahan juga karena ini berkaitan dengan sistem di pemerintahan ya. Jadi bagaimana di bulan Dzulhijjah itulah yang justru ada cuti yang panjang. Kalau dikhususkan berarti kalau biasanya Idul Fitri kita hanya makan lontong sayur Ibu. Kalau dijadikan satu di Idul Adha, lontong sayur ada daging dagingnya, ada gulainya, dagingnya. Iya, ini sudah kandung salah apa ya menurut saya. Ya itu ya bagus tapi kurang tepat sebenarnya ya, kurang tepat ya. Jadi nanti di dalam situasi ini ya insya Allah hari kedua itu akan seperti mereka di Saudi, langsung puasa Syawal. Saya yakin itu. Ya untuk ya karena tidak ada tradisi sepi untuk biasanya kalau ada yang sana kan kita masih makan-makan reuni atau apa gitu. Kalau di Madura budayanya masih hari raya Idul Adha masih ada kunjung-kunjung, masih ramai. Kalau di sini kan nggak ada sama sekali gitu ya. Saya masih mungkin ada pesan Ibu untuk yang perlu disampaikan? Iya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal dalam momentum berhari raya di rumah saja, sholat id di rumah saja, tentunya ini menjadi bahan terutama bagi orang tua, bahwa harapan kita sebagai orang tua bagaimana kita itu nanti dipertemukan, itu yang penting, dipertemukan oleh Allah di alam barzah, mendapatkan nikmat kubur, di akhirat juga ditempatkan di surganya Allah. Karena dalam surat Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, yang seleksi doa-doa yang sampai kepada Allah, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in, jadi malaikat mengatakan kepada Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, lepaskan mereka dari siksa api neraka jahanam. Ya, jadi makanya petunjuk-petunjuk Allah untuk menyambung silaturahim, hubungan kasih sayang jangan sampai diputus ya dalam keluarga, itu nanti akan mendapatkan aminnya malaikat. Yang kedua, malaikat tuh minta kepada Allah, Rabbana wa adkhilhum jannah adninil lati wa antahum. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka. Mereka siapa? Yang tadi yang beriman, yang bertaubat, yang mengikuti jalannya Allah itu, ya ke dalam surga yang telah Engkau janjikan ya pada mereka. Wa man salaha min abaihim,
ya dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, wa azwajihim pasangan mereka, wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka, innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau orang sudah tunduk kepada aturan-aturan Allah, termasuk masalah menyambung hubungan persaudaraan itu, ya maka Allah tentunya maha bijaksana. Tidak mungkin orang yang sudah patuh kepada aturan Allah itu tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian malaikat bilang juga kepada Allah, wa fihimus sayyi'at, peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta, dan orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, pada hari kiamat nanti, wa dzalika huwal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Sehingga di akhir ketika Rasulullah mau khutbah itu amin 3 kali sebelum naik mimbar waktu hari raya. Yang pertama aminnya malaikat Jibril, atani Jibril datang tadi, kan sahabat bertanya bahwa pada hari ini seluruh doa-doa, seluruh amalan, zakat, kemudian sedekah, salat malam, puasa itu naik ke hadapan Allah. Maka perempuan haid pun disuruh hadir pada saat itu, karena nanti supaya diijabahi ketika khatib baca doa, ya. Kemudian hanya ada 3 yang ditunda, ibaratnya paket tidak terkirim, ya, kena PSBB adat, ya. Jadi siapa itu? Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang belum minta maaf dan belum dimaafkan. Ya, jadi untuk itulah maka sebelum sholat Id, ya, bukan setelah. Jadi harusnya bahkan sebelum Ramadan itu sudah harus minta keikhlasannya. Namun kepada orang tua itu pun jangan pakai harga mati kepada anak, karena yang akan rugi juga orang tuanya. Ketika anaknya sudah minta maaf, maka maafkan dan teruskan. Wastaghfir, mintakan ampun kepada Allah. Malaikat aja melakukan itu, apalagi orang tua. Karena banyak orang tua yang pakai harga mati, selalu kaku. Iya, jadi kalau terus anaknya tidak dimaafkan, tidak dimintakan ampun kepada Allah, yang rugi gak orang tua juga, anaknya juga rugi, orang tua juga rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, di tangga kedua Rasulullah bilang amin karena apa? Yang kedua, belum terangkat, belum sampai kepada Allah amal-amal selama bulan Ramadan ketika suami istri masih berseteru. Jadi suami dendam sama istrinya dendam sama suaminya, belum saling memaafkan. Kalau toh memaafkan tapi belum diteruskan kepada Allah, ya Allah ampuni istri saya, ya Allah ampuni suami saya, harusnya begitu. Jadi artinya secara manusia sudah selesai, tapi ada lagi urusannya dengan Allah. Allah juga tidak akan mengampuni sebelum diselesaikan urusan dengan manusia. Jadi kedua jalur itu ya harus ditempuh gitu ya. Yang ketiga, sesama muslim yang masih berseteru, yang masih nggak mau teguran, yang masih nggak mau berlapangkan. Jadi ketika belum memaafkan, walaupun amalnya banyak, maka di situ tertundalah, paketnya nggak nyampe. Ya kalau barang yang kalau barang makanan, ya, kan selak busuk. Nah, ini yang perlu menjadi bahan untuk bekal-bekal kepada anak-anak. Saya yakin ini adalah momen. Jadi kalau biasanya saya hanya ingin dipertemukan oleh Allah dengan anak-anak sendiri, dengan orang tua. Kemudian surat Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim, bagaimana kita mendapatkan ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Jangan sampai wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dipisah. Orang tua nggak ketemu dengan anak, suami istri punya rumah yang megah, ada ininya lengkap semuanya, tapi di akhirat nggak ketemu, kan rugi ketika dibedakan tempatnya. Nah, inilah mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan
menjadi bekal pada orang tua nanti ketika akan berkhutbah di keluarganya. Kalau kemarin yang ngomongkan khotib, kalau suasana di hari raya ini, maka nanti bisa suami, bisa anak yang berkhutbah harapan kepada orang tua itu apa? Kalau sama-sama perempuannya gimana? Ya khutbahnya ya pesan-pesan aja. Ya karena apa? Ya memang tetap harus sholat, ya harus sholat, ya kemudian nggak ada laki-lakinya. Ya sudah pesan-pesan aja. Yang diutamakan adalah sholat, ya takbir terus takbir besarkan nama Allah. Ya barangkali itu yang bisa untuk tambahan pada keluarga. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam ulasan dan kajian yang telah disampaikan oleh Ibu Lida juga Ibu Hajar Rukmini ini, bisa kita simpulkan bahwasanya dari garis silaturahim yang telah disampaikan tadi untuk tahun ini atau tidak akan menjadi alasan atau tolak pemisah dari silaturahim. Yang kedua, pesan dari Ibu Hajar Rukmini tadi, ketika siapapun dari berbagai elemen sudah datang dan meminta maaf, ingat, yang harus kita ingat adalah kita mintakan maaf untuk dia, bukan hanya kita mengiyakan, tapi tetap kita harus memintakan kepada Allah. Yang ketiga tadi yang disampaikan dari Ibu Lida, bahwasanya ini adalah sebuah support atau mungkin penyemangat bagi diri orang tua atau anak atau sesama teman atau sahabat. Kami pamit undur diri. Bila mana ada kurang lebihnya kami menyampaikan dan mengupas tentang giat silaturahim ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di penghujung bulan Ramadan, dari kami keluarga besar Ibu Hajar Dr. Anda Rukmini beserta putra-putri dan seluruh elemen yang terlibat dalam giat-giat kajian Ramadan, Ibu ya. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi tawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.